Aduh, suaranya. Ada suaranya ya, kenapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada suaranya. Saya pikir nggak ada suaranya, Pak. Iya, Bu Yati, insya Allah Bu Yati kita menunggu 1-2 menit Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman yang alhamdulillah sudah ada di board kita. Terima kasih Pak diundang. Ya, saya akan cek dulu ya Pak Kepala Pusat Pak Amiruddin, apakah sudah dalam ruangan ya? Sepertinya sih belum Bapak dan Ibu. Ya, kita menunggu sejenak dan insya Allah hari ini kita juga diperkaya ya materi kita hari ini, yaitu ada kehadiran beberapa teman-teman yang insya Allah akan testimoni hari ini. Baik, kita menunggu mungkin 1-2 menit. Saya cek dulu Pak Amiruddin Saleh. Kalau beliau sudah masuk, kita akan segera mulai. Terima kasih kehadiran Pak Anwar Sanusi dan juga Pak Ali ini juga ada di dalam. Insya Allah kita akan mendengarkan beberapa testimoni juga hari ini. Ya, amin. Suara saya keluar guys saat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah. Pak Ali Bahmid, punten, apakah juga sudah dalam ruangan ya? Kalau nggak salah sudah dalam ruangan beliau, Pak Ali Bahmid. Kemudian Pak Amiruddin sepertinya masih berusaha connect. Baik Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih kehadirannya dan mudah-mudahan hari ini kita menambah satu wawasan tentang satu keilmuan yang sangat aplikatif dan sangat penting bagi kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, kita tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Dan insya Allah seperti biasa nanti akan ada daftar hadir yang salah satu fungsinya insya Allah adalah untuk pendataan undangan ya. Jadi biasanya kalau yang mengisi daftar hadir, biasanya otomatis akan mendapat undangan privat untuk OC berikutnya. Tapi kalau yang tidak mengisi daftar hadir, biasanya kalau yang sudah ada datanya mungkin tetap kita kirim. Kalau yang belum ada datanya, insya Allah akan dikirim melalui grup. Baik Bapak dan Ibu, kita tunggu sebentar nih connectingnya dari Pak Amiruddin Saleh.
4 things you need to know about Islamic. Baik Bapak dan Ibu semua teman-teman, Pak Amiruddin sedang berusaha connect. Sementara menunggu beliau, kita akan menyajikan satu ilustrasi ya, satu informasi tentang keuangan syariah. 1-2 menit mungkin insya Allah tentang video ini. Selamat menyaksikan. Sementara itu mudah-mudahan Pak Amir masuk dan kita segera mulai. Silakan Pak Juber di-share satu video tentang ekonomi syariah. 4 things you need to know about Islamic finance. Number 1, Islamic finance is based on Islamic law. This means that interest can neither be paid nor received, nor can the financial activities be used to finance activities which are forbidden by Islam, including gambling and alcohol. But does this mean that Islamic financial institutions can't lend? No. In the conventional world, a bank may be providing funding for a mortgager to finance a house. The mortgager repays the loan with interest over the lifetime of the loan, and the bank pays interest to its depositors. But an Islamic bank provides funding in a slightly different form. It uses the funds that are provided by its depositors to purchase the house, and the borrower then pays a rental for the use of that house over the lifetime of the loan, plus an amount which repays the loan over its lifetime, and the bank then pays a share of its profits to its depositors. Sukuk is very similar to Islamic banking insofar as the lender provides funding to purchase an asset, a road, a bridge, a hospital, and the borrower pays a rental income which is then transferred back to the lender. So the 2 key aspects of Islamic finance are it's asset-based and there's a risk sharing. Number 2, Islamic finance is growing fast. Islamic finance is growing rapidly, but still remains concentrated in a number of jurisdictions. Its strong growth reflects very strong interest on the part of Muslim populations who have previously been underserved, but also the very strong growth in a number of jurisdictions where Islamic finance had already existed. But Islamic finance isn't growing just in the Muslim world. There's strong interest on the part of advanced economies who see particularly Sukuk as an opportunity to tap the large pool of savings and interest in Sharia-compliant instruments. Number 3, Islamic finance offers possible economic benefits. Well, on the stability front, Islamic finance has the advantage of being asset-backed, which makes it inherently less risky than conventional finance. And in terms of growth, it serves growth in 2 dimensions. First, it provides greater access to banking to the Muslim population who have previously been underserved by conventional banks. And by tapping a larger pool of savings, this unleashes greater potential for funding of growth-enhancing investment. Number 4, Islamic finance still faces many challenges. So Islamic finance holds great promise for promoting macroeconomic stability and financial stability. But to fulfill these promises, 3 prerequisites really need to be filled. The first is that while standards and codes for the application of Islamic finance have been defined, these need to be deepened and applied in a more consistent manner, both nationally and internationally. And this becomes much more important as Islamic finance and Islamic institutions become more important and more systemic. Secondly, it's essential for Sharia-compliant money markets to be developed. This will allow Islamic banks to manage their liquidity in a more effective way and free up resources for them to invest in growth-enhancing projects. And then thirdly, there's a vital need for institutional reforms in the areas of tax policy, legal reforms, and capital market development, which will be needed for Islamic finance to fulfill its promise. For more information about Islamic finance, visit imf.org. Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, teman-teman semuanya. Itu sekedar informasi ya tentang keuangan syariah yang berlangsung ya secara internasional. Barusan menjelaskan tentang 4 poin ya, dan menjelaskan 4 poin tentang potensi yang sangat besar dari keuangan
syariah itu. Baik Bapak dan Ibu, nanti insya Allah Pak Dr. Henry Tanjung akan mengupas ya beberapa poin-poin penting ya, karena waktu kita tidak terlalu lama. Nah, namun sebelumnya karena Pak Amiruddin Saleh belum join di grup kita ini, baik, maaf Bapak dan Ibu, barusan kontak ya, sebentar saya cek. Oh, beliau sedang berusaha connect Bapak dan Ibu, insya Allah kita segera mulai, mudah-mudahan Pak Amir sudah di dalam, mudah-mudahan ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan awali program kita nanti dengan testimoni dari beberapa teman-teman kita yang beliau berusaha ya, berikhtiar dengan sekuat tenaga dan mencoba di awalnya beliau mengembangkan ya usaha dengan program-program berbasis bank konvensional, kemudian mendapat hidayah rupanya, mendapat satu ilmu yang sangat menyerap begitu ke dalam pemikiran mereka, dan kemudian berikhtiar sekuat tenaga, dan kita akan dengarkan cerita dari beliau ya, bagaimana kondisinya, dan kemudian bangkit dengan usaha baru dan berusaha untuk jauh dari hal-hal yang tidak diizinkan dalam ekonomi Islam gitu. Baik Bapak dan Ibu, Pak Amir apakah sudah ada dalam ruangan? Belum ada Pak ya. Belum masuk ya? Baik, barusan connect ya, rupanya agak susah sinyal di tempat beliau. Baik Bapak dan Ibu, saya akan perkenalkan saja terlebih dahulu sebelum Pak Amir masuk. Kita hari ini sengaja menghadirkan dua teman kita ya, dua sahabat kita yang beliau berusaha ya, seperti tadi saya sampaikan, berusaha untuk mencoba meniti jalan yang berbeda dengan apa yang mereka tempuh sejak waktu yang lama begitu, kemudian mendapat inspirasi yang sangat menyejukkan bagi mereka dan mendorong untuk segera hijrah begitu kira-kira intinya. Nah, beliau adalah yang pertama Pak Anwar Sanusi. Mungkin sebagian Bapak Ibu ya kalau yang ada di Bogor sepertinya kenal dengan beliau ya, karena tidak begitu asing bagi masyarakat Bogor. Ada satu usaha yang saat ini cukup dikenal ya, bahkan sampai ke Jakarta juga banyak yang sekarang mengenal usaha itu. Mungkin ada yang mengenal wisata kuliner Bukit Air ya, barangkali. Nah, itu adalah salah satu yang sedang beliau galang sudah beberapa tahun ini. Pak Haji Anwar Sanusi tinggal di Ciamas, beliau saat ini sudah menanjak umur 55 tahun. Kemudian pernah juga beliau di Sukovindo ya. Kemudian sepertinya ingin mencoba untuk berdikari, lalu mencoba dengan beberapa usaha, termasuk diantaranya ada namanya Askasah. Askasah itu adalah tentang usaha-usaha yang berkaitan dengan busana muslim. Ini dilakukan bersama keluarga. Nah, kemudian dalam perjalanan itu beliau ternyata kemudian ya dari awalnya kontak dengan pembiayaan bank konvensional, kemudian berusaha untuk ya sesuai dengan pemahaman beliau, berusaha untuk mencoba berdikari. Dan kita akan dengarkan dari beliau bagaimana setelah keluar dari pembiayaan yang biasa itu, kemudian apakah sanggup tetap berdiri, dan juga nanti Pak Ali Bahmid juga nanti insya Allah akan sedikit bercerita bagaimana seorang karyawan itu juga bisa ternyata memilih jalur hijrah tersebut. Baik, sebelumnya kita mulai, Pak Amir, apakah ingin menyapa dulu para peserta sejenak? Pak Amir ingin menyapa peserta sejenak atau kita langsung saja?
Suaranya belum kedengaran Pak Amir. Apakah suara saya terdengar, Pak Yan? Nah, sekarang masuk, sekarang sudah. Silakan Pak, kalau menyapa peserta sebentar sejenak ya sebelum kita mulai. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, saya baru dikontak dan ada kegiatan perkuliahan. Saya sudah stop kuliahnya. Saya minta Pak Yan, anak-anak kuliah saya dimasukkan aja di sini. Nanti saya kasih tugas juga mendengarkan oase ini. Iya, silakan Pak Juber, mohon dibantu sebentar lagi Pak Juber. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam sejahtera buat kita semua. Wabil khusus kepada Pak Anwar Sanusi yang sudah hadir. Mohon maaf Pak, agak sedikit menunggu dari jadwal yang kita ingin coba atur. Pak Ahmad Sanusi ini narasumber kita bersama nanti Pak Ustadz Hendri Tanjung. Bapak kita ini punya banyak pengalaman. Saya dengar tadi Bapak ya Pak Sukopindo ya Pak ya. Pernah di Sukopindo. Ya. Kemudian punya banyak pengalaman UMKM, sudah menjadi bisnis yang sukses. Mudah-mudahan bisa memberikan suatu testimoni dengan judul yang kita ingin munculkan hari ini, bahwa kita selalu berikhtiar, selalu mencari rezeki yang katanya tadi Allah telah menghalalkan, membangun jual beli yang syar'i dan mengharamkan riba. Nah, untuk itu terima kasih Pak Anwar Sanusi berkenan bersama kita di kegiatan oase. Saya perlu kenalkan juga oase ini adalah diskusi dakwah kita dari P2SDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia IPB University. Jadi kami setiap Jumat 2 minggu sekali ingin juga memberikan suatu pengembangan SDM yang bersifat kejiwaan rohani begitu ya Pak ya, supaya seimbangnya akhirat. Maka oase ini kami desain untuk menyampaikan petuah-petuah yang berlandasan kepada Al-Quran dan hadis, dan kami mencari narasumbernya itu biasanya adalah alumni-alumni kita yang satu kakinya sudah menjadi ustadz ataupun ustazah. Nah, hari ini kita nanti akan mendengarkan petuah-petuah dari narasumber kita yang namanya Ustadz Haji Hendri Tanjung, PhD, jadi Pak Doktor Ustadz Kiai kita. Juga tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sekretaris P2SDM, Pak Yan Nefri juga sebagai penanggung jawab kegiatan ini, serta jajaran IT kita yang sudah membangunnya dengan baik. Wabil khusus kepada semua peserta sahabat filah yang dirahmati Allah, yang selalu rutin bersama kita melakukan kajian-kajian untuk saling ingat mengingati dengan diskusi demi kemaslahatan bersama, perbaikan kita menuju ke tempat terakhir kita, ya, pulang kampung, karena kita juga di sini ada beberapa teman kita di kelompok pulang kampung, selalu mengingatkan untuk membawa sesuatu yang lebih baik di akhir kita dijemput, begitu ya. Nah, jadi kembali saya ucapkan terima kasih buat semua, syukur alhamdulillah acara kajian ilmiah oase yang ke-17 P2SM ini yang tadi saya bilang dikomandoi Pak Yan Nefri, Dr. Yan Nefri sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Nah, untuk itu saya tidak banyak membuang waktu, kami berikan kembali kepada Pak Yan dan juga kepada semua yang hadir untuk sama-sama kita mendengarkan testimoni Bapak kita yang dirahmati Allah, Pak Sanusi. Pak Yan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amiruddin Saleh. Baik Bapak dan Ibu semua, ya hari ini kita oase yang ke-17 ya. Alhamdulillah, semoga kita akan terus bersama karena insya Allah topik demi topik juga kami akomodir dari
usulan-usulan teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Dan tentang riba ini sudah berkali-kali muncul ya usulan. Ya alhamdulillah hari ini kita angkat topik ini karena sudah dari banyak peserta menyarankan topik itu. Mudah-mudahan hari ini kita membahas sedikit hal ya, dan akan kita mulai dengan testimoni. Baik, silakan Pak Anwar Sanusi, waktu Bapak lebih kurang 10 menit ya, karena memang tidak terlalu lama. Dan jika ada nanti teman-teman, Bapak Ibu, peserta yang ingin bertanya kepada beliau melalui chat saja saya kira untuk menghemat waktu. Baik, Pak Anwar Sanusi, tadi sudah saya perkenalkan, silakan dimulai Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi ajmain. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah mengizinkan saya untuk berbagi. Semoga ini bermanfaat untuk umat semuanya. Baik, perkenalkan saya Anwar Sanusi, umur 55 tahun, menjelang 56. Jadi sudah bukan muda lagi ya, sudah lewat gitu. Alhamdulillah, sebulan 2 bulan yang lalu saya diberikan keberkahan dari Allah, yaitu berupa sakit yang luar biasa, COVID ya. Dan saat itu saya diberikan peringatan yang sangat keras dari Allah bahwa saya harus terus memperbaiki diri. Karena mungkin saya masih banyak dosa, diantaranya mungkin salah satunya adalah riba. Dan saya teringat betul pada saat itu di tahun 2007 gitu, saya mengawali usahanya itu dengan cara pinjam ke bank konvensional. Pada saat itu saya belum tahu tentang riba. Memang sayangnya kita dari awal, dari kecil tidak pernah ada kajian-kajian tentang riba ya seperti yang sekarang ini. Dulu rasanya itu kalau ngomongin tentang riba itu seperti ngomongin dosa-dosa yang ecek-ecek ya. Dosa yang saya pikir mungkin dengan sholat atau dengan zakat dan lain sebagainya, dosa tersebut bisa terhapuskan. Tapi ternyata berjalannya waktu tahun 2009 saya dapat hidayah begitu. Hidayah yang pertama, saya ini kan fase pertama bahwa riba itu sangat luar biasa dosanya. Itu yang saya tahu ya, bahwa riba itu level yang paling kecil adalah seperti berzina dengan orang tua. Itu luar biasa yang sangat memukul saya. Lalu dari situ saya ceritanya hijrah ke bank syariah, ke salah satu bank syariah yang terbesar dan terkenal. Di tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, BI checking saya bagus sekali. Hanya satu. Jadi kalau BI checking itu dilihat dari performa berapa hari dia menunggak. Saya cuma 1 kali menunggak sehari. Itu pun karena Lebaran waktu itu. Jadi saya tidak bisa ini. Jadi sibuklah gitu kan Lebaran. Jadi seharusnya saya dapat karpet merah gitu kan. Sudah sekian lama, lebih dari 5 tahun saya join dengan bank syariah, tapi ternyata ya begitu. Perlakuannya masih tetap sama dengan nasabah-nasabah yang lainnya. Prosesnya lama banget. Yang biasanya cuma 1 bulan jadi 5 bulan, jadi 3,5 bulan waktu itu. Sehingga yang seharusnya saya itu bisa memproduksi lebih awal, ternyata hanya punya waktu 2 bulan sampai dengan masa Lebaran, sehingga langsung crash gitu tuh, ya langsung crash. Dari pelanggan kami itu mereka tidak percaya, terus dari supplier kami juga mereka pada kecewa juga, semuanya berantakan, sehingga usaha saya turun.
berikutnya di tahun setelahnya itu saya kembali mengajukan kembali ya. Begitu juga ya dengan kepala cabang yang baru ini, ternyata perlakuannya saya pikir tidak seperti seharusnya gitu. Seharusnya saya dapat karpet merah, tapi karpet yang apa istilahnya? Karpet yang kule lah gitu istilahnya. Saya kembali dari awal lagi ya. Nah, terus selain dari itu, dari permasalahan perbankan, terus permasalahan cash flow, permasalahan manajemen, permasalahan ada juga pegawai yang membuat perusahaan dalam perusahaan dan lain sebagainya, itu membuat saya give up gitu kan. Akhirnya saya minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon pertolonganmu. Kalau misalkan ada orang yang bisa menyelamatkan kami dari permasalahan ini, baik itu masalah dunia dan akhirat, saya mohon pertemukan. Tidak lama kemudian, istri saya itu kan dia sering mengikuti pengajian Liko. Jadi suatu saat dia pulang dengan membawa informasi bahwa ya kata Ustadz, jadi akad yang kita sudah tanda tangani sejak tahun 2009 sehingga sekarang beberapa kali perpanjangan gitu, itu harus dikaji. Jadi belum tentu itu syar'i gitu kan. Oh ya, itu kan kita udah bisnis, udah bank syariah. Iya, tapi harus dikaji dulu ya. Ayah ngerti gak? Enggak ngerti, saya bilang. Akhirnya kami konsultasi dengan ustadz tersebut, dan ustadz tersebut menunjukkan bahwa ini loh. Jadi saya itu bermusyarakah dengan salah satu bank syariah, ya, kerjasama dengan salah satu bank syariah. Mungkin kalau di bank konvensional itu pinjaman bergulir ya, pinjaman bergulir untuk usaha. Nah, ternyata yang namanya bank syariah, yang namanya akad musyarakah itu atau kerjasama di DSN MUI-nya kalau nggak salah nomor 8 tahun 2000 itu menunjukkan bahwa kerjasama itu bila untung bagi untung, rugi bagi rugi, dan tidak ada bunga, gitu. Tapi adalah bagi hasil. Dan yang ketiga tidak ada sita. Nah, berjalan waktu di tahun 2009 sampai 2015-16 saya itu tidak ada masalah, terus bagi hasil terus karena memang untung terus. Di tahun 2015-16 saya rugi, tapi masih tetap diminta bagi hasil. Cuman prosentasenya tidak segitu, tapi diturunkan. Saya bilang, loh Pak, saya baru mengerti waktu itu. Dan kembali lagi ke permasalahan yang Pak Ustadz itu bilang bahwa hati-hati, di sini tidak ada klausul bahwa tentang kerugian. Jadi kalau untung itu ada bahasannya, jadi di situ misalkan ada 15 poin sekian PA gitu kan. Tapi di permasalahan kalau rugi itu tidak dibahas di situ. Nah, terus tentang apa namanya itu bunga atau bagi hasil atau tentang denda tentang denda itu ternyata ada. Ya, itu tidak sesuai dengan DSN MUI gitu loh. Saya kecewa banget. Lalu saya undang kepala cabang tersebut ke kantor saya. Saya bilang, Pak, ini kok begini? Dia bilang, loh ini sudah sesuai dengan SOP. Loh bagaimana Pak? Kok tidak sesuai dengan sudah sesuai dengan SOP?
Sementara di DSM MUI-nya aja seperti itu. Loh, itu kesampingkan dulu yang ideologi mana ini? Kepala cabang loh itu. Nah, saya sayangkan sekali bahwa bank syariah itu yang saya dambakan supaya bisa menjalankan bisnisnya itu dengan syar'i, sehingga kami sebagai nasabahnya tidak tertipu lah gitu. Ini khawatirnya bank syariah itu, kalau menurut saya gitu ya, ini menurut saya, bank syariah itu bisa jadi menimbulkan 3 multiple dosa, yaitu multiple dosa ya. Pertama, menjual sesuatu yang haram. Yang kedua, memutarbalikkan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, menipu orang-orang yang pengen hijrah benar-benar seperti saya ini. Nah, itu mohon pencerahannya kepada para ustadz supaya bank syariah ke depannya itu mohon hati-hati, mohon tidak seperti itu lagi. Dan sekarang alhamdulillah di tahun 2018 masalah itu sudah selesai, karena memang solusinya saat itu adalah saya harus menjual semua aset-asetnya, karena kalau dikembalikan secara sekaligus itu tidak bisa, kata Pak Kepala Cabang. Oke, kalau begitu Bapak harus menjual aset-asetnya, boleh Pak. Bahkan kalau Bapak mau ambil silakan aja, itu kan masalah dunia. Tapi Bapak harus tanggung jawab dunia akhirat tuh ini. Masalahnya saya merasa tertipu dengan masalah ini gitu loh. Nah, akhirnya saya coba menjual aset tersebut dan sulit karena memang nilainya agak lumayan dan di dalam perumahan gitu. Sampai akhirnya 2 minggu menjelang close gitu, kalau misalkan itu tidak ini, itu bisa disita. Itu datanglah teman saya, sahib saya yang dulu, yang ternyata alhamdulillahnya rumah saya tersebut, jaminan saya tersebut, beliau borong semuanya, sehingga permasalahan itu sudah selesai, dan alhamdulillah sekarang menjadi rumah Quran, namanya Rumah Quran Naskah. Dan itu dikembalikan saat itu ke saya lagi. Silakan Pak Anwar pakai dulu. Terus kita mau jadiin apa ya? Dia bilang, yo bingung. Mau jadiin apa? Tiba-tiba pas kita ketemu di bank tersebut, dia bilang, Pak, tolong kelola lagi untuk menjadi Rumah Quran Naskah tersebut. Alhamdulillah itu menjadi satu keberkahan. Mungkin dari niatan kami ya dengan istri, bahwa kita pengen hijrah benar-benar, tapi juga tolong ya kepada Bank Syariah, apalagi sekarang udah menjadi BSI. Mudah-mudahan BSI ini bisa menyempurnakan kesyariannya gitu loh. Jangan sampai syari'nya itu syari tanda kutip. Sayang karena umat ini berharap banyak dengan bank syariah tersebut. Jangan sampai kita terjerat riba yang tanda kutip. Terima kasih dari saya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidaksesuaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Sanusi. Pengalaman beliau yang benar-benar ya menjadi satu keinginan ya bagi keluarga Pak Anwar Sanusi ini rupanya. Kita nanti akan minta penjelasan nih dari Pak Henry Tanjung tentunya. Jadi ada 2 tahap ya beliau rupanya ya. Pertama, usaha itu dimodali oleh bank konvensional, kemudian beralih ke bank syariah. Kemudian beliau lihat di bank syariah juga belum 100% ya. Tentu saja barangkali ya memang ada hal-hal tertentu yang belum 100% bisa terwujud bebas ribanya itu. Nah, lalu beliau dengan itu meninggalkan juga bank syariahnya. Mungkin
sebelum kita ke Pak Ali, saya akan cek dulu suara Pak Ali. Pak Ali bisa tes suara Pak Ali? Pak Ali Bahmid, tolong cek suaranya Pak. Pak Ali ada suaranya? Baik, masih belum masuk. Nah, karena belum masuk, ada satu. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, Pak Ali. Jadi, Bapak dan Ibu, kita akan buka ruang pertanyaan nanti sekalian dengan Pak Hendri Tanjung juga. Tetapi kita akan dengarkan mungkin dulu sekitar 2-3 menit dari Pak Ali. Kalau tadi kita mendengar dari Pak Anwar Sanusi selaku pengusaha, kalau Pak Ali adalah seorang yang bekerja di sebuah bank konvensional ya. Kemudian beliau memutuskan juga untuk mencari jalan hijrah. Baik Pak Ali, mungkin secara ringkas mungkin Pak Ali dipersilakan menyampaikan sedikit pengalaman, mungkin 2-3 menit Pak. Kenapa Bapak ingin keluar dari bank tersebut? Kemudian setelah itu apa kendala yang ditemukan setelah keluar? Kemudian bagaimana solusinya? Mungkin 3 poin itu barangkali Pak. Karena bagaimanapun namanya keluarga pasti sangat khawatir ya kalau keluar dari suatu pekerjaan. Silakan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah atas waktu yang diberikan. Terus terang saja baru pertama kali nih menghadapi seperti ini. Ya, tentunya saya di tahun 2010 pernah menjadi karyawan bank konvensional dan tentunya bukan karyawan inti, jadi saya memang karyawan outsourcing. Akan tetapi melihat karyawan-karyawan inti pun seperti misalnya pada akhir bulan mereka sudah kehabisan gitu ya. Intinya kebutuhan itu lebih besar daripada pemasukannya. Bahkan tidak jarang pada tanggal-tanggal awal gitu ada yang sempat pinjam uang saya gitu kan. Padahal beliau kalau dari sisi gaji berapa kali lipatnya gitu. Dan kebetulan tempat kerja saya itu dekat dengan masjid yang setiap malam Jumat ada kajian. Dan terkadang yang dibahas itu tentang riba gitu. Jadi kalau lagi dengar kajian tuh suka panas telinga itu ya. Ya terkait dengan dosa-dosanya gitu ya. Kebetulan saya sering mengantar untuk ya misalnya ada transaksi, ya intinya sebagai pelayan inilah ya, orang yang akan melakukan transaksi riba itu. Dan tidak bisa dilepaskan juga dengan peran Pak Ian juga kan gitu ya, sering minta pendapatnya. Kebetulan kan juga rumah saya dekat dengan Pak Ian, dengan Pak Anwar juga sama. Pak Ian dan Pak Anwar dan Ibu juga sangat banyak juga gitu, membantu saya untuk hal itu. Dan saya sering dengan Pak Ian. Akhirnya tahun 2011 saya memutuskan untuk keluar dengan belum ada pekerjaan yang tetap gitu. Dan alhamdulillah ya saya sudah ketika memutuskan untuk keluar dari bank itu saya sudah rinci, saya akan jualan ini ya. Salah satunya saya keliling jualan susu kedelai yang diantar ke teman-teman gitu. Dan akhirnya pada tahun 2018 kebetulan saya kenal dengan salah satu pemilik travel dan akhirnya saya bergabung di travel. Dan alhamdulillah ya memang saya berkeyakinan selagi masih ada kehidupan Allah akan kasih rezekinya. Meskipun saat itu pemain pertama gitu, dan dalam satu musim saya bisa mendapatkan 72 jamaah. Dan sekarang ya saat lockdown gitu ya, sekarang saya jualan mie ayam di depan rumah. Ya tapi pada intinya ketika kita mau berhijrah dari sesuatu yang memang Allah larang, akan Allah kasih kemudahan. Tentunya juga pasti ada ya cobaan-cobaan gitu ya, perasaan-perasaan khawatir dan lain-lainnya. Tapi intinya ketika kita niatnya hanya karena Allah, asal kita mau bersabar, insya Allah Allah kasih kemudahan. Mungkin itu saja Pak Ian ya.
Halo. Baik, terima kasih Pak Ali, sangat menyentuh ya pengalaman yang sudah disampaikan barusan. Mungkin satu hal barangkali ya, tadi kita sudah dengar dari Pak Anwar Sanusi yang pertama dari pengusaha, kemudian barusan dari Pak Ali dari karyawannya sendiri. Dan mereka sama-sama punya tekad yang sama begitu ya. Nah, saya ingin bertanya ini kepada kedua teman kita ini. Yang pertama kepada Pak Anwar Sanusi, itu apa yang paling menjadi kiat, begitu Pak? Kiat apa yang paling terpakai oleh Bapak semenjak tinggalkan, kan namanya pengusaha itu modal bagaimanapun ya akan sulit kalau dari diri sendiri, kecuali kalau sudah sangat besar sekali, yang nggak perlu modal dari luar lagi. Nah, ketika meninggalkan bank konvensional, meninggalkan bank syariah, kemudian sekarang saya melihat ya, dan teman-teman di Bogor juga melihat Bukit Air itu perkembangannya ya sangat menggembirakan ya. Itu gimana kiatnya Pak, ketika meninggalkan seluruh permodalan, apakah memang bisa mandiri gitu Pak? Ya, memang itu terpikir sebelum saya memutuskan untuk hijrah, Ustaz. Ini gimana ya kalau misalkan, kan pikirannya begini, kalau kita ngomongin uang itu kan pikirannya, itu Ustaz ya. Padahal ya mungkin kita lupa gitu, bahwa Allah itu yang punya bank, Allah itu yang maha kaya gitu loh. Nah pada akhirnya saya kan dibimbing oleh Ustadz tersebut, bimbing ya, apa namanya itu, pada saat saya mau menjual pun saya selalu konsultasi dengan beliau. Ustadz, ini ada yang mau beli, ini banyak banget Ustadz, banyak banget orang yang mau beli rumah saya, tapi ujung-ujungnya adalah mereka itu hanya punya uang setengah atau mungkin berapa persen. Nanti saya ke bank Pak, oh saya tanya dulu dah, Ustaz, ini gimana nih? Boleh nggak ke bank ini? Saya bilang, dia bilang, Pak Anwar, nanti kan neken di situ. Ada 4 pihak yang akan kena dosa yang sama, dia bilang, yaitu penjual, pembeli, penerima dan yang menyerahkan, terus yang mencatat dan saksi. Pak Anwar itu sebagai saksi, Pak, katanya begitu. Bapak kena dosa yang sama, Bapak mau, gitu kan? Kena dosa yang sama, akhirnya saya nggak bisa, gitu kan? Wah berkali-kali, mungkin ada sekitar 10 sampai belasan orang yang ujung-ujungnya adalah Pak saya ke bank, saya bilang nggak bisa. Pada akhirnya saya waktu itu agak kesal juga gitu kan. Ya Allah, kok susah sekali ngejualnya gitu. Kok mau hijrah kok susah sekali. Kata Ustaz tersebut, Pak Anwar, bertakwa saja. Ayolah bertakwa saja Pak. Mohon kepada Allah gitu kan. Mohon pertolongannya karena Allah Maha Kaya. Benar saja. 2 minggu menjelang tutup gitu, menjelang deadline gitu, Allah ada janji Allah itu memang benar nyata. Rumah saya jual semuanya, ada yang beli, yang borong gitu, dan masalah itu selesai. Dan kedepannya saya kan nggak tahu nih bagaimana uang tersebut itu untuk permodalan selanjutnya. Ya ada aja orang yang meminjamkan dalam jumlah yang cukup lumayan Pak. Ya, yang saya pikir sebelumnya mana ada orang yang mau ngasih pinjaman tanpa bunga gitu loh. Ternyata ada, karena mungkin keyakinan saya dan istri berhijrah minta kepada Allah karena Allah Maha Kaya Pak. Saya pikir demikian Pak. Tentang Bukit Air, alhamdulillah Bukit Air tidak tersentuh oleh pinjaman tersebut, alhamdulillah. Iya, baik, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Syukur sekali ya kita dengan pengalaman teman kita ini. Jadi Bapak dan Ibu 2 pengalaman tadi, dan terima kasih nih, selamat datang Pak Henry Tanjung, beliau sudah menyimak pengalaman dari Pak Anwar Sanusi dan juga Pak Ali tadi ya. Jadi 2 testimoni ini, yang pertama Pak Anwar Sanusi selaku pengusaha, ternyata beliau
mencoba menjual asetnya ya untuk bisa bangkit kembali, dan ternyata itu diberikan Allah memang jalan yang sangat memudahkan ya. Dijual asetnya, dikembalikan lagi oleh pembeli aset itu, malah sekarang dikelola menjadi rumah Al-Quran begitu. Dan sekarang beliau membangun usaha yang seluruhnya ya, total 100% itu terbebas dari pinjaman-pinjaman yang tidak syar'i begitu. Kemudian Pak Ali Bahmi tadi selaku contoh seorang karyawan yang berpikir bolak-balik ya, lama itu beliau berpikir, saya juga mengetahui sedikit prosesnya. Jadi beliau lama berpikir ya, lama mendiamkan diri, apa saya benar-benar bisa keluar dari bank konvensional ini. Ternyata akhirnya beliau mengambil keputusan yang sangat berani, sangat tepat, dan tadi beliau juga menyatakan bahwa rezeki itu Allah lah yang mengatur. Ternyata itu yang menjadi dasar bagi beliau berdua ini untuk bisa menjalankan tekad begitu ya, menjalankan tekad untuk mencoba menghindari transaksi yang tidak syar'i. Baik Pak Dr. Henry Tanjung, dipersilakan Pak untuk boleh langsung membahas atau yang sudah dipersiapkan sebelumnya, karena beliau tadi agak sedikit terlambat masuk, tadi ada rapat dengan Dewan Pengawas Syariah ya di sebuah bank yang sudah terjadwal. Baik, silakan Pak Henry Tanjung. Baik, terima kasih Pak Yan Efri, Baktiar, Pak Dokter ya. Yang saya hormati Pak Dr. Amiruddin Saleh. Apa kabar Pak? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sorry nih, maaf sekali nih saya terlambat ya. Jadi tadi saya sudah dengar ini cerita Pak Anwar. Pak Anwar apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi RKA Rumah Quran yang tadi Pak Anwar ceritakan itu dikelola oleh Sahabat Subuh Yayasan Wakaf, dan di Yayasan Sahabat Subuh saya sebagai ketua pembinanya Pak Yan Efri. Ya. Jadi udah kenal sebelumnya dengan Pak Anwar. Ada Raja Undang Fajar ini. Sama-sama raja ini saya dengan beliau nih. Sama-sama alumni Ekalos. Apa kabar Raja? Sehat? Waalaikumsalam. Iya. Ini saya sampai jam berapa ini Pak Yan? Ya Pak Henry, saya bisa pakai, mudah-mudahan teman-teman bisa join sampai jam 9:10 ya, karena memang jadwal kita jam 9. Jadi nanti kita closing pada jam 9:10 insya Allah Pak. 9:10, sekarang jam 9 kurang 7 ya. Oke, mungkin kulibas saja lah ya. Kulibas itu kuliah 15 menit. Ya, kulibas. Kulibas ya. Kuliah 15 menit. Jadi saya akan saya akan gunakan PowerPoint, tapi akan saya cepatin saja ya. Akan saya cepatin saja. Kawan-kawan sekalian, seperti judul kita pada hari ini adalah tentang jual beli dengan versus riba ya. Jual beli ini itu dikontrakkan dengan riba ya. Ini saya buat judul ya, hidup tanpa riba ya. Itu di mana yang ribut ya? Tolong di mute dulu itu yang ribut ya. Jadi hidup tanpa riba ini tentunya adalah dambaan setiap manusia ya. Karena riba ini, kenapa riba ini dosanya begitu besar ya? Saya dulu sebelum saya belajar ke Islamabad ya, saya memahami riba itu sebatas fikih gitu loh. Ya, oh fikih ini haram ya. Belum memahami benar secara mendalam dampak ekonominya gitu ya. Jadi saya hanya belajar tentang dampak fikih, karena ketika itu saya ambil master hukum bisnis Islam di Ibnu Khaldun dan banyak bicara tentang fikih ya. Jadi pokoknya dalam benak saya riba itu haram, tapi belum begitu masuk ke dalam jiwa gitu. Kenapa sih sampai begitu besar dosanya gitu kan? Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu kan dijelaskan seperti orang yang kemasukan setan karena gila, bayangin aja ya. Ada dua situ konotasi. Pertama kemasukan setan, kesurupan. Yang kedua gila.
itu kan mengerikan ya. Tapi ketika kemudian saya belajar ekonomi, ya, belajar dampak riba terhadap ekonomi, ya, ekonomi hancur, Krismon 9798, dan memang betul banyak orang gila ketika itu, orang gila baru, ya, Masya Allah. Jadi dampak riba itu ya krisis ekonomi itu yang membuat gila itu luar biasa. Bahkan di Amerika ketika krisis ekonomi tahun 2008, mungkin teman-teman tidak bisa membayangkan ya. Sampai-sampai karena stresnya, beberapa orang membunuh anaknya sendiri di sana itu. Dan bunuh diri akhirnya. Ya. Maka kemudian saya pahami, Masya Allah, riba ini begitu luar biasa. Makanya dosanya juga sangat besar ya. Karena dampak ekonominya itu, dia menyengsarakan bukan hanya 100-200 orang, tapi jutaan orang, bayangin ya. Gara-gara dosa riba ini jutaan orang itu menjadi sengsara gitu ya. Kita kalau kita zolimi satu orang aja, kita mungkin nggak bisa tidur. Ya. Kebayang gitu ya dosanya ya, aduh saya udah zolimi dia gitu, aduh minta ampun, istighfar, tobat ya, sholat tobat kita gitu ya. Kita baru zolimi satu orang, ini kita zolimi jutaan orang gitu ya. Makanya Masya Allah ini, makanya ketika kita tadabburi ayat-ayat fikih itu jangan hanya sebatas ayat-ayat fikih ya. Kita harus pahami secara ayat-ayat ekonomi ya, sehingga pemahaman kita terhadap riba ini itu begitu dalam ya. Jadi hidup tanpa riba ya, ini tadi short bio saya ya. Background saya Doktor Ekonomi Islam dari International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan tahun 2012. Sekarang Wakil Direktur di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kemudian anggota Badan Wakaf Indonesia, kemudian Dewan Pengawas Syariah di beberapa perusahaan. Untuk di akademik, alhamdulillah saya sudah menulis 36 buku ya. Mungkin tadi sudah diputar tadi ya, Pak Yan ya. Bedah buku satu buku saya ya. Ya itu ada di Gramedia karena itu penerbitnya Gramedia Group ya. Seperti tadi yang saya jelaskan secara ekonomi ya, classical economics dan Keynesian economics ini gagal. Classical economics ini dimulai daripada Adam Smith ya, dengan bukunya The Wealth of Nation, kemudian Keynesian economics ini dimulai dari John Maynard Keynes ya. Ini kalau mau tahu ceritanya ini ada dalam buku saya terbitan IPB Press itu, Macroeconomics ya, dalam bahasa Inggris saya tulis berdua dengan Profesor Hermanto Siregar ya, Wakil Rektor 2 dulu di zamannya Pak Rektor yang lama. Dan resesi dan depresi ekonomi terjadi berkali-kali ya, tidak hanya sekali. Jadi kalau misalnya penyakit itu datangnya berkali-kali, berarti ada yang salah dalam sistem. Ya, orang yang kena migrain itu sakit kepalanya itu berulang. Kalau cuma sakit kepala sekali-sekali itu bukan migrain. Ya Pak Yan ya. Apalagi sakit kepalanya di akhir bulan ya. Itu tidak migrain itu ya. Itu dipastikan sehat itu. Ya. Tapi kalau sakitnya itu berulang-ulang berarti ada yang terjadi, ada yang salah dalam sistem. Nah, begitupun dengan ekonomi kita. Ketika resesi dan depresi ini terjadi berkali-kali, maka ada yang salah dalam sistem ekonomi kita. Dan dalam satu abad itu ada 20 kali ya resesi terjadi di dunia. 20 kali, berarti hampir-hampir on average setiap 5 tahun sekali terjadi krisis. Ya, subhanallah. Nah, kenapa ini berulang? Penyebab utamanya adalah karena interest rate atau riba. Ya. Nah, ini prosesnya saya tulis dalam novel saya. Jadi saya tulis novel, Bapak Ibu sekalian, sayang novel ini sudah habis. Ya, novel namanya Ekonom ya, novel ekonomi Islam pertama di Indonesia. Novel ini mendapatkan penghargaan dari MURI ya, Museum Rekor Indonesia, sebagai novel ekonomi Islam pertama di Indonesia. Ini saya terima penghargaannya ketika itu tahun berapa ya, lupa saya, 2011 kalau saya tidak salah. Ya, nah ada apa dengan riba ya? Membuat krisis yang terus berulang, membuat yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin ya.
Dan menurut Aristoteles, kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan bapaknya kejahatan. Menciptakan sifat malas bagi yang punya uang, ekonomi besar-besaran bagi yang tidak punya uang, dan ujungnya membuat masyarakat kecil menderita, dan semua itu karena riba. Ya, jadi ini mengerikan ya. Dan Islam melarang riba. Ali Imran 130, Al-Baqarah 278, Al-Baqarah 275 juga ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah riba ini hanya dominasi umat Islam yang melarangnya? Tidak, ya. Karena tidak masuk akal kalau agama lain membolehkan, karena secara ekonomi dia menghancurkan, tidak masuk akal. Maka kemudian saya coba di dalam kitab yang lain dan saya temukan di dalam Bible ya. Dalam Bible ada 5 ayat setidaknya yang melarang riba. Ya, Psalm 15:1, Proverbs 288, Nehemia 57, Ezekiel dan Ezekiel lagi. Dan saya ketika saya conference di Manila di Filipina tahun 2017 ya. Saya nginap di Manila Hotel ketika itu, dan begitu saya pagi-pagi saya iseng-iseng buka lacinya, itu ada Bible Pak dalam lacinya. Jadi kita hotel syariah itu dalam lacinya harus ada Quran itu, ya. Itu wajib, kudu wajib itu kalau hotel syariah itu. Ya, saya, wah ini kok ada Bible, akhirnya saya buka aja ya. Saya buka Bible, saya buka Psalm 15:1-5 ya. Sini mulai pada 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima ini nih. Ya, who lends money to the poor without interest, ya. Jadi dijelaskan orang yang baik itu ya, Lord who may dwell in your sacred tent ya. Ini Tuhan ya. Nah, ini kan kepada Yesus ya. Nah, siapa yang bisa tinggal di dalam tenda sucimu? Itu disebutkan dalam poin 5 adalah orang yang meminjamkan uang kepada orang miskin tanpa interest, ya, tanpa riba. Ya, tanpa riba. Jadi riba itu sesuatu yang sangat dilarang ya dalam agama Kristen. Bahkan Aristoteles pun melarang riba ya. Aristoteles ini hidupnya 384 sampai 322 tahun sebelum Masehi. Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ini Aristoteles ini. Ya, Pak Yan ya. Sudah Nabi Musa tapi belum Nabi Isa, itu hidupnya Aristoteles ya. Dan Aristoteles pun mengatakan seperti itu. Riba menurutnya tidak rasional ya. Pemikir yang sering dikutip oleh para filsafat, oleh para filosof ya, Aristoteles maupun Plato. Apa bahaya riba yang lebih hebat? Terkikisnya sifat tolong menolong, suburnya sifat egois. Ini sebenarnya yang paling mengerikan ya, daripada kehancuran ekonomi. Kalau akibat bencana itu kan bisa pulih lagi, tapi kalau kehancuran ekonomi akibat peradaban itu susah membangunnya lagi ya, butuh waktu lama untuk merubah peradaban ya, apalagi peradaban egois kemudian dirubah menjadi peradaban yang tidak. Rasulullah aja membutuhkan waktu 23 tahun untuk merubah masyarakat yang kala itu jahiliyah menjadi tidak jahiliyah. Ya. Nah, kemudian mengapa agama Islam penting untuk Indonesia? Ini saya ada tulis bukunya di Wika Press ya. Terbitan Ibn Khaldun. Salah satunya adalah karena tidak cocok dengan budaya kita yang percaya agama sebagai Tuhan hidup ya. Ya, jadi nanti kalau kita bicara filsafat nanti akan panjang ceritanya, mungkin nanti waktu lain kita akan bahas. Jika riba dilarang dan tidak rasional, bagaimana umat Islam seharusnya? Nah, itu tadi dia. Mencari sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai Islam. Tadi tinggalkan riba, ya. Nah, kemudian cukupkah hanya dengan nilai-nilai itu? Tidak. Diperlukan pilar ekonomi Islam, ya. Itu Al-Baqarah 278. Itu pertama adalah sektor real jual beli, yang kedua tidak ada riba dalam keuangan, yang ketiga zakat sistem, ya. Jadi jual beli dengan riba aja itu belum sempurna itu Pak ya. Kalau tidak kita topang dengan pilar ketiga yaitu zakat sistem. Zakat sistem ini maksudnya bukan hanya zakat ya, tapi ekonomi berbagi. Jadi zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, jadi kalau hanya jual beli dengan tanpa riba saja itu pure bisnis ya. Jadi harus ada yang pure non bisnis yang bisa menopang sistem ekonomi itu. Itu dari pilar ketiga yaitu sistem zakat. Nah, bicara zakat, sudah adakah daerah yang mengeluarkan zakat? Itu yang sering ditanyakan orang ke saya. Saya bilang kalau di Indonesia belum. Kalau di luar negeri saya sudah temukan. Ya, namanya di daerah Swat, Pakistan. Saya sudah berkunjung ke daerah ini. Dan ini saya ceritakan di dalam novel saya, novel ekonomi yang kedua. Ini novel ekonomi Islam seri yang kedua. Ya, membahas ekonomi Islam dalam balutan alam Pakistan. Ini saya ceritakan ya bagaimana
suatu negara maju karena zakat ya. Lalu betulkah ekonomi Islam tahan terhadap krisis? Ya, mungkin nanti bisa dibaca dalam artikel saya. Judulnya apakah Bank Syariah membuat ekonomi stabil? Satu perkataan itu dalam model matematika. Ini keunggulannya alumni IPB ya, alumni statistik lagi. Jadi kuat matematiknya. Jadi ketika memodelkan ekonomi tanpa riba itu bisa dengan matematik gitu ya. Tidak harus dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini dia bukunya, silakan ada juga di Gramedia. Kemudian jika riba dilarang dan tidak rasional, bagaimana umat Islam seharusnya? Berpihaklah pada ekonomi syariah. Tadi saya sudah terharu dengan Pak Anwar tadi ya. Bagaimana beliau berpihak kepada ekonomi syariah dengan berdoa yang luar biasa. Allah berikan solusi. Jadi kita harus berpihak pada ekonomi syariah. Kita menabungnya di bank syariah, asuransinya harus syariah. Kita bayar zakat, kita perbanyak infak sedekah, dan jangan lupa sebelum meninggal dunia kita berwakaf. Nah ini ya, ini jangan lupa ini. Jangan seolah-olah kita saya sudah bayar zakat, saya sudah infak, saya sudah sholat. Lupa wakafnya, jangan. Wakaf ini jadikan persembahan terbaik sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masih tidak mau membayar zakat, ini bandingkan dengan sistem ekonomi Romawi yang menerapkan 13 jenis pungutan rakyat. Nanti ini kita bahas lah. Ini antara pajak dengan sistem Romawi ini sangat dekat ya. Ini tadi yang dibahas ya, yang saya minta untuk ditayangkan untuk mengisi waktu. Ini penerbitnya Gramedia, ada kalau mau bicara wakaf ada 13 topik tentang wakaf ada di dalam buku ini. Dan buku ini adalah kumpulan tulisan, jadi isunya itu isu yang kontemporer ya, jadi bukan teori ya. Kemudian wakaf menjadi perbudakan selama 15 tahun di Turki. Saya juga buat novelnya, ini novel yang ketiga. Jadi saya buat novel 3, Pak Amiruddin ya. Trilogi ya. Trilogi. Mantap. Trilogi novel ekonomi syariah, trilogi. Pertama perbankan syariah, lalu yang duologinya zakat, yang triloginya wakaf ya. Yang pertama settingnya Kuala Lumpur, yang kedua settingnya Islamabad, yang ketiga settingnya Istanbul. Ini settingnya menjelajah praktek wakaf di Turki. Lalu jika riba dilarang dan tidak rasional, bagaimana umat Islam seharusnya? Investasilah sesuai dengan syariah. Jangan terpedaya dengan iming-iming cepat kaya ya. Nggak ada istilah rumus orang itu cepat kaya, itu tidak ada itu. Jadi kalau ada orang yang menawarkan investasi dengan return yang sangat tinggi, hati-hati ya. Dulu pernah tahun-tahun 90-an ada namanya Kisar dulu ya. Itu menawarkan investasi ke kawan-kawan IPB dengan return yang tinggi ya. Itu banyak yang kena itu ya. Nah, jadi jangan terpedaya dengan iming-iming cepat kaya. Kedua, investasi ada sektor real ya, jangan di sektor moneter. Nah, kalau ada ingin lagi pertanyaan, saya juga tulis bukunya 50 pertanyaan seputar ekonomi Islam. Ini saya jawab ya. Ini adalah kumpulan pertanyaan ketika itu di harian Radar Bogor ya. Saya mengisi rubrik Radar Bogor selama setahun, itu pertanyaan masyarakat, kemudian saya jawab. Barangkali demikian Dayan. Afwan, ini saya harus cepat karena memang mengejar jam 9 lewat 10 ya. Ini jam 9 lewat 9. Daud Selas itu di Batu. Terima kasih dan thank you. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Henry Tanjung, Bapak dan Ibu semua, teman-teman sekalian. Memang sengaja kita patok 9 lewat 10. Kenapa? Supaya beliau masih ada waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Dan memang juga hari ini kita untuk ekonomi syariah ini banyak memang permintaan dari teman-teman dari setiap kali chat yang disampaikan ya di daftar hadir. Silakan Pak Juber kalau mau sampaikan daftar hadir juga. Jadi kita terima saran-saran di situ tentang topik. Nah, tentang riba ini itu sangat banyak yang mengusulkan agar dibahas. Jadi Bapak dan Ibu semua, hari ini mungkin ini pembahasan, anggap saja pembahasan 1 begitu ya. Nanti di putaran berikutnya kita akan masuk lagi ke bahasan 2 dari Pak Henry Tanjung tentang ekonomi syariah dan bank ini, yang berkaitan dengan riba. Nah, oleh karena itu waktu kita sudah lewat memang, dan teman-teman ada yang punya aktivitas lainnya. Jadi saya gabung saja Pak Henry, pertanyaannya saya gabung saja. Banyak yang masuk pertanyaan. Ya, silakan. Tapi saya gabung supaya nanti mungkin penjelasannya bisa mungkin bisa disinggung juga beberapa poin yang berkaitan. Pertama tentang gaji. Ini dari Bu Nuning, kalau masuknya melalui bank konvensional gimana status gaji kita dan bagaimana solusinya. Kemudian yang kedua dari Pak Agung. Kalau Pak Agung ini beliau menanyakan, kenapa baru sekarang urusan riba ini sepertinya menjadi banyak dibahas orang.
Padahal prakteknya sudah puluhan tahun ya sejak kita SD mungkin ya, bahkan sebelumnya begitu. Itu pertanyaan beliau, kenapa baru sekarang begitu dibahas. Kemudian Bu Yati, beliau bertanya, bagaimana kalau kerja di BI? BI itu kan tidak transaksi ya, dia tidak usaha, tidak simpan pinjam juga. Gimana kalau anak kita kerja di BI? Begitu pertanyaan beliau. Dan bagaimana kalau di BSI? Nah, kemudian dari Pak Rahmat, saya gabung saja, memang beberapa pertanyaan nih, masih banyak pertanyaan masuk, tapi saya gabung saja dulu 4 poin pertanyaan ini dari Pak Rahmat dari Malang. Pegawai bank itu sudah lama, Ustadz. Jadi pertanyaannya, pegawai bank itu sudah berpuluh-puluh tahun kerja di situ. Jadi mungkin sekarang juga umurnya udah setengah abad lebih mungkin ya. Sehingga beliau merasa, gimana kalau saya keluar, nggak ada pekerjaan lain, sementara anak-anak dan orang tua saya yang menanggung. Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira begitu, Ustadz. Ya. Ini semuanya pertanyaan sulit ini. Baik, jadi kalau gaji kita ada di bank konven ya, itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, pindahkan saja ke bank syariah. Jadi bank konven hanya lewat saja gitu ya. Jadi misalkan gaji tanggal berapa kita misalnya? Tanggal 1 misalnya gajinya. Nah, begitu tanggal 1 masuk langsung pindahin. Jadi tanggal 2-nya sudah di bank syariah. Jadi tidak ngetem dia di bank konvensional ya. Terus apalagi tadi? Kebanyakan saya nggak catat lagi. Ya, antara lain tentang BI tadi Pak Ustadz, tentang BI, bagaimana kerjanya di BI itu kan tidak ada transaksi usaha di situ. Ya, jadi BI ini kan makro ya. Jadi kalau bicara makro dia pengendali sistem moneter di Indonesia ya. Kawan-kawan sih saya malah berharap yang agamanya bagus-bagus masuk di BI ya, supaya BI itu kemudian bisa diwarnai. Dan saya juga sangat senang karena akhir-akhir ini BI itu sangat luar biasa mendorong ekonomi syariah ya. Nah ini kalau bank syariah kita besar ya, jadi kalau sampai bank syariah kita lebih daripada 50% pangsa pasarnya, maka otomatis Bank Indonesia akan menjadi Bank Sentral Syariah Indonesia. Itu otomatis, karena sistemnya akan mengikuti. Jadi ini adalah perjuangan ya kawan-kawan sekalian, menegakkan syariah ini bukan membalik telapak tangan. Hari ini kita lakukan, besok selesai. Ini proses ya. Proses ini perlu apa? Perlu tahapan capaian-capaian. Oleh karena itu, saya ajak kawan-kawan semua, kita besarkan bank syariah ya. Bank syariah dimanapun ya, bank-bank syariah ini kita besarkan supaya pangsa pasarnya, kuenya itu besar. Nah kalau kuenya besar, otomatis sistem moneternya yang mengikuti pada sistem syariah itu juga akan besar ya. Terus apa lagi? Nah, bagaimana itu pembahasan tadi Ustadz, kenapa baru sekarang marak ini orang bicara soal riba, padahal sudah dari dulu kan ada riba itu, maksudnya bank itu ya, bank itu ada sudah dari dulu, kenapa baru sekarang marak dibahas? Ya kita sebenarnya bukan hanya kita saja tapi dunia, karena kan kita selama ini kan disibukkan dengan perang dunia ke-1, perang dunia kedua ya, jadi nggak pernah bisa mikir normal. Nah setelah kemudian kita merdeka, negara-negara lain merdeka ya, nah mulailah berpikir normal bagaimana menyusun sistem ekonomi. Jadi itu biasa saja sih, wajar menurut saya suatu proses ya. Terus apa lagi? Nah yang berikutnya tentang itu tentang apa namanya kekhawatiran ya, jadi karena sudah begitu lama kerja di bank konvensional itu ingin keluar, jadi nggak ada pekerjaan lain ya, jadi mungkin karena sudah lama ya, jadi nggak bisa melirik ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan, padahal tulang punggung keluarga nih untuk anak maupun orang tua. Ya, niatkan hijrah dan buat strategi. Jadi kalau kita tahu itu riba, kita niatkan hijrah, lalu kita buat strateginya. Jangan kemudian hijrah mendadak ya, semuanya nanti akan berantakan. Jadi kalau kita misalkan sudah tua, oke, kita mau buka usaha apa misalnya, lalu kita pupuk modal, begitu modalnya oke, kita bisa buka usaha, kita resign dari bank. Ya, jadi tapi niat kita sudah ingin keluar daripada riba. Niat itu saja sudah dapat pahala, ya. Tapi niat itu saja kita mesti lakukan. Jangan kita diamkan gitu. Ya. Jadi kalau tadi misalnya dia ya sudahlah, ini saya juga sudah tua, saya ini berarti dia nggak ada keseriusan untuk keluar dari riba gitu. Ya, jadi kita harus hijrah.
Hijrah dari yang tidak riba ke riba, tapi jangan mendadak ya, harus dibuat strategi. Kalau kita hijrah mau usaha, kita pupuk dulu modal, tumpuk dulu modal, modalnya cukup baru kita keluar. Gitu saja ya. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk dari Ibu Nini ya, bagaimana kalau saya pegawai bank? Jadi artinya beliau kerja di bank, apakah gaji saya merupakan riba? Nah, pertanyaan gitu, Ustaz. Bank apa ini? Nah, kemungkinan bank Bank syariah konvensional atau ya. bank apa? Sepertinya bank Iya. konvensional yang dimaksud. Iya, kalau bank konvensional itu seluruh jumhur ulama sedunia lewat konferensi-konferensi fikih sedunia itu sudah sepakat itu riba. Ya. Jadi bukan hanya pendapat Indonesia, pendapat seluruh dunia. Ketika saya pun di luar negeri pun saya ikuti beberapa konferensi itu sepakat bank konvensional itu riba gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa hijrah? Itu yang harus dipersiapkan. Mempersiapkan hijrah itu gitu. Apakah atau hijrah ke bank syariah, pindah ke bank syariah. Maka tadi saya bilang, kita besarkan bank syariah ini, kalau dia besar dia butuh karyawan, dia butuh apa gitu. Nah, kita pindah ke situ. Ya, atau kita buat usaha yang lain yang kita bisa terhindar dari riba gitu. Yang penting jangan kita di situ terus gitu ya. Karena kita sudah tahu itu riba. Yang lain silakan. Ya, baik Ustaz. Ini dari Pak Krismanto ya. Apakah nawaitu itu untuk ambil dana via bank konvensional? Tapi sebetulnya tujuannya untuk kemaslahatan pegawai. Jadi maksudnya beliau usaha mungkin seperti Pak Anwar tadi ya. Jadi usaha dibesarkan, tujuannya supaya orang-orang muslim bisa kerja di usaha itu. Tapi ngambilnya di bank konvensional. Itu gimana hukumnya Ustaz? Nggak bisa. Harus ke bank syariah ya. Itu nanti jadi kayak Robin Hood ya. Robin Hood kan tujuannya bagus tuh, bagi-bagi harta ke orang-orang miskin, tapi caranya dengan mencuri harta orang kaya. Caranya nggak benar. Jadi itu tujuan baik harus disertai dengan cara yang baik ya. Itu kecuali darurat. Kalau darurat boleh itu. Ya, silakan yang lain. Ya, baik dari Pak Heru nih, dari Pak Heru. Jadi beliau sangat sepakat ya kalau misalkan sebagian besar muslim mendorong besarnya bank syariah, maka kemungkinan memang syariah itu semakin bisa diterapkan dengan baik. Nah, pertanyaan beliau, ada nggak bocoran roadmap-nya nih Ustadz gitu, tercapai bank-bank non riba itu kira-kira semuanya kapan itu kira-kira begitu? Ada roadmap-nya. Roadmap-nya 2045 ya. Ya 100 tahun Indonesia merdeka insya Allah. Jadi memang di situ perlu perjuangannya ya Ustadz ya, perlu perjuangan Iya, terus mengarah ke sana ya. ada waktu berapa sekarang? Ada waktu 5 kali pemilu lah. 5 kali pemilu lagi lah insya Allah. 1 generasi lagi lah. Semua bank akan syariah ya. Jadi ini perjuangan. Jadi kita harus fight ke situ ya. Jadi jangan kita diam kemudian hanya nonton saja gitu. Enggak, jangan. Ya. Baik, ada lagi? Banyak Ustadz, bacain ya, nggak apa-apa ya. Sampai jam berapa kita ini? Baik, kawan-kawan masih ada pekerjaan ini kayaknya nih. Iya, teman-teman kita biasanya kita closing biasanya jam 9 Bapak dan Ibu semua, tapi memang karena tadi kita juga punya teman-teman ya, Pak Anwar dan Pak Ali sudah sharing pengalaman. Jadi kita akan closing sekitar 3 menit lagi. Karena memang nanti insya Allah akan ada pembahasan tahap kedua nanti ya tentang hal ini. Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan nih untuk 3 menit terakhir. Sementara itu Pak Jubar mohon siap-siap kalau ada yang dipersiapkan juga untuk closing nanti. Apa perbedaan pengelolaan bank konvensional dengan bank syariah sehingga konvensional itu riba, dan apa yang menyebabkan bank syariah itu bagi hasilnya bukan dikatakan riba gitu. Jadi Ibu Meli. Bu Meli ya. Ini panjang ini menjawabnya cukup baca buku saya satu yang 300 halaman ini. Ya, tapi sederhananya begini, kalau riba itu ya, itu satu perjanjian yang menzolimi. Menzoliminya di mana? Misalnya kalau kita minjem ya, kemudian disebutkan nanti Bapak bayarnya mengikuti suku bunga. Kita nggak tahu suku bunga berapa di masa depan itu. Coba kalau kayak Krismon suku bunga 60%, matilah kita. Kita pinjam 100 disuruh bayar 160.
Nah, sementara kalau dia jual beli, ini jual beli dengan riba. Jual beli itu ketika kita jual barang itu 120, modal kita 100, kita untung 20 kan. Jelas untungnya. Dan 120 itu kemudian dicicil dalam berapa tahun, jelas cicilannya. Berapapun suku bunga yang ada di dunia ini, itu cicilan nggak akan berubah, jelas semuanya. Ya, jadi transaksi itu kan harus jelas, tidak mengandung goror itu ketidakjelasan ya. Jadi harus jelas, kemudian tahu kita berapa hutang kita. Kalau riba kita nggak tahu hutang kita. Coba kalau kita ikut KPR bank konvensional, ya kita nggak tahu berapa hutang kita. Pokoknya kita ikut bayar cicilan dengan mengikuti suku bunga, itu aja. Ya. Nah, ya lalu yang ketiga, kalau kita bicara jual beli dengan riba, riba itu sama dengan jual beli dari sisi untung, sama-sama untung. Riba untung, jual beli untung. Bedanya apa? Kalau jual beli itu ada resiko dia. Kalau riba itu nggak ada resiko. Ya. Nah, di situ. Ini nanti Pak panjang ceritanya. Nanti kalau kita bahas dalam konteks manajemen risiko. Ya. Ini mungkin bisa berkala Pak Yan. Ini nggak mungkin saya jawab semua sekarang ya. Ini bisa berkala sebab kuliah saja ini 15 pertemuan ini ya tentang riba ini gitu ya. Nggak bisa kita bahas cuma 15 menit 20 menit ini. Ya. Gitu Pak Yan. Baik Pak Henry Tanjung, Bapak dan Ibu semua, masih banyak pertanyaan yang masuk. Bapak dan Ibu memang karena ini persoalan kita bersama dan kita mengalaminya sejak zaman lama sampai sekarang ya. Jadi memang perlu solusi. Nah, salah satu solusinya tadi adalah saat tumbuh dalam diri kita bahwa kita punya keberpihakan. Itu yang pertama dulu. Tumbuh keberpihakan dalam diri kita bahwa kita ingin menumbuhkan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam itu, seperti video yang diputarkan pertama tadi itu, bahwa ekonomi Islam itu ya berdasarkan hukum-hukum Islam. Nah, kalau yang tidak ya berarti tidak berdasarkan hukum Islam. Jadi di sini persoalannya adalah bagaimana menjalankan hukum Islam itu. Baik Bapak dan Ibu semua, tidak mungkin memang kita bacakan semua pertanyaan lagi. Insya Allah kita akan ambil topik selanjutnya nanti yang berkaitan dengan riba ini pada pembahasan OAC yang berikutnya nanti. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, jika ingin mendapatkan undangan privat untuk OAC ke-18, silakan mengisi daftar hadir. Dan silakan Pak Amir menyampaikan ucapan atau ada yang ingin ditampilkan oleh Pak Juber untuk narasumber kita. Silakan Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Yan, Pak Ustadz kita, Pak Dr. Henry Tanjung. Ini ada piagam, mohon diterima Pak atas sharing smart dakwanya. Saya terima Pak Amir. Alhamdulillah. Ditunggu dakwah-dakwah berikutnya. Mungkin kepada pembicara lain Pak Yan, disiapkan nggak? Disiapkan, nanti akan diantar langsung karena sebelah rumah saya Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Muhammad Ali, Pak Amir, dan Pak Anwar Sanusi. Nanti ada kenang-kenangan dari kita, kami titip dari Pak Yan. Terima kasih banyak atas sharing-sharing pengalamannya. Dan sangat terima kasih juga kepada teman sekalian dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tentu saya menyatakan kita tutuplah secara resmi pertemuan hari ini. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Dr. Yan Efri. Baik, terima kasih Pak Amiruddin Saleh, Kepala Pusat Kedua SDM IPB. Pak Yan. Ya. Saya boleh kasih satu pantun ya? Boleh. Silakan Pak Ustadz. Ya. Pantun syariah ya, pantun syariah. Dari Bekasi ke Pondok Bambu. Jangan lupa ke Duren Sawit. Kalau ridha Allah yang dituju, insya Allah tidak ada yang sulit. Mantap. Alhamdulillah. Nah, saya sambung boleh pantunnya, Ustaz? Boleh dong, berbalas pantun kita. Saya lanjutkan aja yang nomor 5 dan nomor 6 ya. Jadi kalau ingin melihat contohnya, lihatlah Pak Ahli Bahmid. Begitu ujungnya. Ya, ini berkaitan pertanyaan Bapak dan Ibu tadi tentang bagaimana kalau saya sudah bertekad, tapi modal saya masih bank konvensional. Kemudian saya belum punya bayangan pekerjaan. Nah, tadi Pak Ali Bahmid memberikan sebuah testimoni pada kita bersama. Ternyata beliau dengan keluar dari bank konvensional tersebut,
ternyata beliau mendapatkan pekerjaan yang sangat banyak di luar ya, alternatifnya. Salah satu di antaranya beliau adalah salah satu pembimbing umroh ya. Jadi Pak Ali Bamir alhamdulillah luar biasa, beliau setelah keluar dari pekerjaan di bank konvensional itu, selain dari usaha-usaha yang saat ini dijalankan, beliau juga dipercaya menjadi pembimbing umroh. Dan juga Pak Anwar Sanusi tadi menjelaskan dengan sangat baik sekali ya. Jadi begitu keluar dari urusan dengan bank konvensional, urusan dengan yang riba, ternyata usaha beliau tidak berhenti, malah bertambah ya, salah satunya Bukit Air itu. Baik Bapak dan Ibu semua, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua yang sampai OHC ke-17 ini kita masih dapat istiqomah di sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sekali 15 hari, mudah-mudahan ini menjadi salah satu media bagi kita untuk mendekatkan diri dengan ilmu. Kita tutup pengajian kita hari ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Dan mohon maaf sekali karena waktu agak berbeda dengan biasa, terlewat sedikit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit